Setiap orang yang kita temui membawa cerita yang tak selalu terlihat. Ada yang tertawa, padahal hatinya sedang hancur. Ada yang tetap berjalan, meski langkahnya dipenuhi beban yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Di balik setiap wajah yang tampak biasa, tersimpan perjuangan luar biasa. Perjuangan yang tidak pernah menjadi berita, tidak pernah mendapat tepuk tangan, tetapi nyata dan benar-benar terjadi. Melalui tayangan ini, kami mengajakmu menyelami sebuah kisah nyata. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan untuk memahami bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Mungkin kisah ini akan membuatmu terdiam. Mungkin juga akan mengingatkanmu pada seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu. Atau bahkan pada dirimu sendiri. Luangkan beberapa menit. Dengarkan hingga akhir. Karena terkadang satu kisah nyata mampu mengubah cara kita memandang kehidupan. Menghargai waktu dan mensyukuri apa yang masih kita miliki. Inilah sebuah perjalanan yang lahir dari kenyataan. Sebuah kisah yang mungkin tidak pernah kamu dengar, tetapi pantas untuk dikenang. Selamat menyaksikan sebuah kisah tentang seorang ayah yang mengorbankan masa mudanya agar anaknya memiliki masa depan. Ada seorang ayah yang setiap hari pulang ketika anak-anaknya sudah tertidur. Bukan karena ia tidak ingin bertemu mereka, tetapi karena ia sedang berusaha memastikan esok pagi mereka masih bisa makan. Malam hampir pukul 11. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, seorang anak laki-laki duduk di dekat jendela. Namanya Raka. Usianya baru 10 tahun. Matanya mulai mengantuk. Tetapi ia belum mau tidur. Ia sedang menunggu seseorang. Ayahnya. Setiap malam, Raka selalu melakukan hal yang sama. Duduk di dekat jendela. Menunggu suara motor tua berhenti di depan rumah. Menunggu suara pintu pagar dibuka. Menunggu seseorang yang seringkali hanya sempat dilihatnya beberapa menit sebelum tertidur. Ibunya sudah berkali-kali menyuruhnya tidur. Raka, besok kamu sekolah. Ayah belum pulang, Bu. Sudah malam. Aku mau menunggu. Ibunya tersenyum kecil. Kalau ayah pulang, nanti ibu bangunkan. Raka menggeleng. Jangan. Kenapa? Aku mau bilang sesuatu sama ayah. Ibunya terdiam. Apa? Raka tersenyum. Rahasia. Pukul 11:20. Terdengar suara motor tua dari kejauhan. Raka langsung berdiri. Itu ayah. Ia berlari keluar. Pintu pagar terbuka. Ayahnya turun dari motor dengan tubuh yang terlihat sangat lelah. Namanya Pak Hendra. Usianya 40 tahun. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek dan mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang tambahan. Baju yang dipakainya sudah basah oleh keringat. Tangannya terlihat kasar. Matanya merah. Namun begitu melihat anaknya, ia tersenyum. Belum tidur, Raka langsung memeluknya. Ayah, iya. Nak, ayah capek. Hendra mengusap kepala anaknya. Sedikit. Kalau begitu, besok jangan kerja. Hendra tertawa kecil. Kalau ayah tidak kerja, besok kita makan apa? Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hendra kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah roti kecil. Ini buat kamu. Mata Raka berbinar. Ayah, beli? Iya. Untuk ayah juga? Hendra menggeleng. Ayah sudah makan. Padahal sebenarnya sejak siang ia belum makan. Begitulah kehidupan mereka. Sederhana, tidak banyak uang, tidak banyak barang. Tetapi mereka selalu berusaha saling menguatkan. Hendra punya satu impian. Ia ingin anaknya sekolah setinggi mungkin. Ia tidak ingin Raka merasakan hidup seperti dirinya.
Dulu, Hendra juga pernah punya cita-cita. Ia ingin kuliah. Namun ketika ayahnya meninggal, ia terpaksa berhenti sekolah. Ia bekerja sejak usia 16 tahun. Mengangkat barang, menjadi buruh, menjadi kuli bangunan. Apa saja, bukan karena ia tidak punya mimpi, tetapi karena keadaan memaksanya memilih antara mimpi dan kebutuhan makan. Dan sekarang, ia tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Suatu pagi, Raka melihat ayahnya sedang memperbaiki sepatu. Sol sepatu itu sudah hampir terlepas. Raka memperhatikan dari kejauhan. Ayah, kenapa tidak beli sepatu baru? Hendra tersenyum. Masih bisa dipakai, tapi sudah rusak. Namanya juga sepatu kerja. Raka mengangguk. Ia tidak tahu. Uang yang seharusnya digunakan ayahnya membeli sepatu baru telah disimpan untuk membayar uang sekolahnya. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapat kabar bahwa sekolah mengadakan kegiatan pendidikan ke luar kota. Teman-temannya sangat bersemangat. Namun, Raka tidak. Ia tahu biaya kegiatan itu cukup besar. Malamnya, ia duduk di samping ibunya. Bu, iya, aku tidak usah ikut. Ibunya menatapnya. Kenapa? Uangnya mahal. Kata guru, semua teman harus ikut. Raka menunduk. Aku bisa belajar dari buku saja. Ibunya tidak menjawab. Malam itu, setelah Raka tidur, Hendra dan istrinya berbicara pelan. Berapa biayanya? 300.000. Hendra diam. 300.000 bukan jumlah kecil bagi mereka. Uang itu adalah uang belanja beberapa hari. Hendra mengambil dompetnya. Ia menghitung uang yang ada. 1 per 1. 50.000. 10.000. 5.000. 1.000. Totalnya tidak cukup. Ia menarik napas panjang. Besok, ia harus bekerja lebih lama. Hari berikutnya, Hendra berangkat sebelum matahari terbit. Ia bekerja lebih dari biasanya. Mengambil penumpang, mengantar barang, membantu mengangkat barang di pasar. Hujan turun siang itu. Ia tetap bekerja. Malam semakin larut. Ia masih belum pulang. Sementara di rumah, Raka duduk menunggu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ibunya berkata, Raka, tidur. Ayah belum pulang. Besok sekolah. Aku tunggu sebentar. Pukul 12 lewat. Motor tua itu akhirnya terdengar. Namun, kali ini suaranya berbeda. Motor itu berhenti. Tetapi Hendra tidak langsung masuk. Ia duduk di atas motor beberapa saat. Kepalanya tertunduk. Tangannya memegangi perut. Ia belum makan sejak pagi. Raka membuka pintu. Ayah! Hendra segera tersenyum. Kenapa belum tidur? Aku tunggu ayah. Hendra turun dari motor. Raka berlari memeluknya. Lalu bertanya, sudah dapat uangnya? Hendra terdiam. Raka menatap wajah ayahnya. Untuk kegiatan sekolah. Hendra mengangguk. Sudah. Raka tersenyum lebar. Benarkah? Iya. Terima kasih. Ya. Hendra hanya mengangguk. Ia tidak ingin anaknya melihat air matanya. Malam itu, setelah Raka tidur, Hendra duduk sendirian di teras. Istrinya keluar membawa segelas air. Kamu belum makan? Hendra menggeleng. Belum. Kenapa? Uangnya tinggal sedikit. Kenapa tidak beli makan? Hendra tersenyum. Besok saja. Istrinya duduk di sampingnya. Kamu terlalu memaksakan diri.
Hendra menatap rumah kecil mereka. Kalau bukan aku, siapa lagi? Apa lagi? Ia terdiam. Kemudian berkata pelan, aku tidak ingin Raka hidup seperti aku. Aku ingin dia punya pilihan. Kalau nanti dia ingin menjadi guru, biarkan dia menjadi guru. Kalau dia ingin menjadi dokter, biarkan dia mengejar itu. Aku tidak ingin suatu hari nanti dia mengatakan, ayah, aku punya mimpi, tapi aku tidak bisa mengejarnya karena tidak punya biaya. Air mata istrinya jatuh. Hendra menundukkan kepala. Aku mungkin tidak bisa memberikan banyak hal, tapi setidaknya biarkan aku memberikan kesempatan. Tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi anak yang rajin. Ia mendapatkan beasiswa. Ia masuk universitas. Dan untuk pertama kalinya, Hendra tidak perlu membayar biaya kuliah anaknya. Namun, ia tetap bekerja karena ada kebutuhan lain. Laptop, buku, transportasi, biaya hidup. Hendra kembali mengambil pekerjaan tambahan. Tubuhnya semakin tua. Rambutnya mulai memutih. Tangannya semakin kasar. Tetapi setiap kali Raka bertanya, ayah, sehat? Dia selalu menjawab, sehat. Sampai suatu hari, Hendra tidak pulang. Raka menelepon berkali-kali. Tidak diangkat. Sampai akhirnya telepon dari rumah sakit datang. Motor Hendra mengalami kecelakaan. Raka berlari menuju rumah sakit. Saat tiba, ayahnya sedang terbaring. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka. Raka menggenggam tangannya. Ayah, Hendra membuka mata perlahan. Raka, iya, sudah makan? Pertanyaan itu membuat Raka menangis. Di saat dirinya sedang terbaring sakit, yang dipikirkannya masih anaknya. Raka menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Sudah? Ya, kali ini Raka yang traktir ayah. Hendra tersenyum kecil. Sudah besar sekarang. Raka menggeleng sambil menangis. Belum? Ya, Raka masih anak ayah. Beberapa hari kemudian, Hendra meninggal tanpa meninggalkan rumah besar, tanpa tabungan yang banyak, tanpa mobil mewah, tanpa warisan berupa harta. Ia hanya meninggalkan satu hal, kesempatan. Kesempatan bagi anaknya untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Bertahun-tahun kemudian, Raka berdiri di sebuah ruangan penuh mahasiswa. Kini dia seorang dosen. Di meja kerjanya tersimpan sebuah benda lama. Sepatu kerja ayahnya. Sepatu yang pernah ia tanyakan mengapa tidak diganti. Sepatu yang baru ia pahami bertahan-tahan kemudian. Ternyata bukan karena ayahnya tidak mampu membeli, tetapi karena uang yang seharusnya digunakan untuk membeli sepatu itu digunakan untuk membayar sekolahnya. Raka memegang sepatu itu. Air matanya jatuh. Ia berbisik, ayah, dulu aku pikir ayah hanya pulang terlambat. Sekarang aku mengerti. Ayah bukan pulang terlambat. Ayah sedang berjuang agar masa depanku datang lebih cepat. Malam itu, Raka pulang ke rumah ibunya. Dia duduk di teras, di tempat yang sama. Tempat ayahnya dulu sering duduk sendirian setelah pulang bekerja. Dia menatap langit, kemudian berkata pelan, ya, aku berhasil. Tapi kalau boleh memilih, aku lebih ingin ayah ada di sini. Supaya aku bisa membayar semua lelah ayah dengan satu pelukan. Namun tidak ada jawaban. Hanya angin malam dan suara kendaraan yang lewat dari kejauhan.
Ada ayah yang tidak pernah mengatakan, "Aku sayang kamu." Ia hanya pulang larut malam, membawa makanan sederhana, menyembunyikan rasa lapar, memakai sepatu yang sama bertahun-tahun, dan diam-diam menyisihkan uang untuk masa depan anaknya. Kita sering mengira orang tua kita tidak melakukan banyak hal. Padahal mungkin mereka sedang melakukan hal terbesar dalam hidup mereka. Mengorbankan hidupnya sendiri agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Jika hari ini ayahmu masih ada, jangan menunggu hari pemakaman untuk mengatakan terima kasih ya, karena ada kalimat yang mungkin sederhana bagi kita, tetapi bisa menjadi hadiah terbesar bagi seorang ayah. Ayah, aku tahu sekarang betapa kerasnya ayah berjuang untukku. Dan jika suatu hari kita merasa hidup terlalu berat, ingatlah satu hal. Mungkin ada seseorang di luar sana yang pernah berjalan jauh lebih berat, dengan sepatu yang hampir putus, perut yang kosong, dan tubuh yang lelah, namun tetap berjalan. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ada seseorang yang ingin ia lindungi, dan itulah cinta seorang ayah. Diam, tetapi tidak pernah berhenti berkorban.